Oke guys, kali ini saya bakal memberikan alur cerita film horor zombie deh. Karena banyak dari kalian yang request film beginian. Film yang akan saya ulas kali ini berjudul Cell tahun 2016 yang diadaptasi dari novel karya Stephen King. Disutradarai oleh Todd Williams dan dibintangi dua aktor Hollywood yang top lah, yaitu John Cusack dan Samuel L. Jackson. Oh iya, dua aktor ini sebelumnya sudah pernah duet di film berjudul 1408 yang sempat mendulang banyak untung di masanya, dan filmnya sendiri banyak mendapat ulasan positif. Akankah film Cell ini bisa memenuhi ekspektasi kita? Oke, sebelum kita mulai alur ceritanya, jangan lupa subscribe, jangan nonton tapi nggak subs ya, dan let's go! Film dibuka dengan kesibukan di bandara, di mana seperti pada umumnya, banyak orang yang baru datang dan akan berangkat sesuai kepentingannya masing-masing. Kita juga melihat bahwa hampir seluruh orang menatap ponsel layaknya orang zaman sekarang lah. Dan kita akan melihat tokoh utama film ini yaitu Clay Riddle, yang baru saja sampai di Boston untuk kembali memperbaiki hubungannya dengan mantan istrinya yang bernama Sharon dan anaknya Johnny, yang diakibatkan masalah internal keluarganya dulu lah. Clay sendiri juga merupakan seorang seniman yang suka membuat komik guys. Sesampainya di bandara, dia tentu langsung menghubungi anaknya guna memberitahu kalau sudah sampai. Tapi tiba-tiba baterai ponselnya habis dan dia langsung mencari tempat ngecas lah. Namun dia kesulitan menemukannya karena semua tempat sudah digunakan. Gila sih HP terus. Clay pun mencoba menghubungi keluarganya melalui telepon umum. Tapi tak lama dia melihat beberapa orang di bandara tiba-tiba kejang-kejang dan berteriak. Dan kemudian semakin banyak orang yang mengalami hal serupa membuat keadaan bandara menjadi mengerikan, di mana orang-orang malah menjadi gila dan mulai membunuh satu sama lain. Clay akhirnya menyadari bahwa orang-orang menjadi gila seperti itu di saat mereka menggunakan ponselnya untuk menelpon. Clay pun berusaha kabur dari tempat tersebut karena hampir semua orang berubah menjadi semacam zombie. Sehingga ia turun ke bawah tanah menuju ke stasiun kereta. Di sana ternyata masih ada beberapa orang yang selamat dan masih belum berubah. Clay dan beberapa orang yang masih selamat pun berlindung di dalam kereta, sembari mencari ide melarikan diri. Dia pun mengatakan siapa masinis kereta tersebut, dan masinisnya adalah pria yang lumayan tua bernama Tom. Tom sendiri mengatakan bahwa kereta tidak bisa bergerak dan mereka harus pergi, sebelum stasiun bawah tanah itu dibanjiri air, karena mesin pompa tidak ada yang menjaga tentunya. Clay, Tom, dan seorang anak muda bernama Mike memutuskan pergi menelusuri terowongan karena orang yang lain enggan ikut dengan mereka. Tapi saat akan sampai keluar, Clay melihat sekumpulan orang yang berdiam. Mike pun berusaha mengecek apakah orang-orang tersebut masih waras. Tapi tiba-tiba Mike langsung dikapak. Aduh. Clay dan Tom berusaha menaiki tangga untuk menghindari para zombie yang mengejar. Kemudian keluarlah mereka melalui sebuah saluran air di kota. Tapi seperti dugaan kita, kota sudah luluh lantak karena hal misterius ini. Clay akhirnya mengajak Tom pergi ke apartemennya untuk berlindung. Sudah tentu orang-orang di apartemen sudah menjadi zombie. Clay dan Tom akhirnya masuk ke dalam dan bisa sedikit bernafas lega karena tempat itu aman lah. Di sana Clay kembali mengecek telepon, tapi tetap saja dia takut karena penyebab orang-orang menjadi zombie karena memakai ponsel. Ada satu clue di sini guys. Kita bisa melihat gambar seorang pria bertudung merah hasil karya si Clay ini. Siapa dia? Nanti akan ada kaitannya dengan semua hal ini. Mereka pun bermalam di sana. Saat malam hari, Clay dan Tom membicarakan banyak hal, utamanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Masa cuman gara-gara HP orang bisa menjadi zombie seperti itu? Tapi tak lama ada yang mengetuk pintu. Kaget dong mereka. Namun setelah dicek dan diperhatikan, itu adalah seorang wanita berlumuran darah yang merupakan tetangga apartemennya bernama Alice. Dia sendiri nampak sangat syok, dan Tom pun mempersilahkan dia masuk untuk membersihkan dirinya. Sekarang mereka bertiga mulai berpikir cara bertahan hidup. Clay mengatakan bahwa dia tetap akan menemui anaknya walaupun kemungkinan dia masih hidup kecil. Tapi karena dia sangat menyayangi Johnny, dia bertekad pergi. Tak lama tiba-tiba ponsel milik Tom yang dimasukkan ke dalam kulkas untuk jaga-jaga berdering seperti ada yang menelpon. Mereka pun melihat dan tentu enggan mengangkatnya karena sangat beresiko dan sekaligus aneh.
Esoknya, kita diperlihatkan kota yang sudah kacau. Warga telah berubah menjadi zombie, tapi tingkahnya ini aneh guys. Gak seperti zombie kebanyakan, mereka malah cenderung kayak orang yang gitulah. Bisa lihat sendiri kalian. Mereka juga bergerak secara berkelompok dan seperti dikendalikan. Clay dan kawan-kawan memutuskan pergi dari sana untuk mencari tempat aman sekaligus menemui Johnny. Kita bisa melihat bahwa sepertinya tower-tower ponsel ini kemungkinan ikut andil dalam bencana zombie guys. Clay, Tom, dan Alice sampai di sebuah rumah yang mana penghuni rumah tersebut diperkirakan memiliki senjata. Mereka tentu berusaha masuk, untung-untung diperbolehkan dan diberikan senjata. Karena mereka sendiri hanya membawa stick bisbol dan linggis. Mereka pun masuk dan mendapati rumah itu kosong. Tapi Alice tiba-tiba berteriak, ternyata penghuni rumah tersebut sudah mati. Akhirnya mereka pun mengumpulkan senjata di rumah itu sebanyak mungkin. Alice kemudian melihat bahwa ada orang lain di pekarangan belakang rumah. Dan mereka memutuskan melihat. Seperti tebakan kita, orang itu adalah zombie dan langsung menyerang. Tapi kawanan zombie yang lain juga ikut keluar, seolah-olah mereka saling terkoneksi satu sama lain guys. Clay, Tom, dan Alice pun lari sekencang mungkin, sembari membunuh zombie-zombie itu dan sampai di tepi sungai. Di sana mereka bingung harus kemana dan akhirnya bersembunyi di bawah perahu terbalik. Kawanan zombie yang mengejar tentu tidak bisa menemukan mereka, dan ketika matahari akan terbenam, para zombie ini bertingkah aneh. Mereka malah mengeluarkan suara seperti speaker rusak dari mulut. Zombie ini pun pergi menjauh secara berbarengan. Clay, Tom, dan Alice akhirnya melanjutkan perjalanan mereka. Tom sendiri mulai sadar bahwa para zombie ini sepertinya dikendalikan dan memang selalu berkerumun seperti tadi, di mana mereka bisa melihat dari mata zombie lainnya, sama kayak HP gitulah. Malam harinya, mereka sampai di sebuah sekolah akademi yang ternyata dihuni oleh dua orang, yaitu pria bernama Charles dan anak muridnya yaitu Jordan. Mereka kemudian mengajak Clay dan kawan-kawan ke sebuah lapangan besar dan ternyata terdapat fakta yang sangat mengejutkan, yaitu para zombie yang jumlahnya sangat-sangat banyak sedang tertidur dengan lantunan lagu di ponsel mereka. Wadidaw. Clay, Tom, dan Alice kembali ke dalam sekolahan dan bermalam di sana. Tom pun semakin yakin bahwa kawanan zombie ini sudah menjadi sebuah komunitas tunggal yang mana pikiran mereka seperti telah dihapus dan dikendalikan. Bisa jadi berasal dari tower ponsel yang ada, sehingga bisa kita simpulkan tentu ada yang mengendalikan mereka guys. Tom, Clay, dan Charles berencana membakar semua zombie di lapangan tadi sampai habis, menggunakan sebuah truk yang membawa bensin. Akhirnya Tom dan Clay bertugas menyemprot para zombie dengan melewati mereka yang sedang tertidur. Adegan ini sih mantap banget. Setelah selesai, Charles pun menggunakan panah api ke arah para zombie tadi dan langsung membakar mereka secara hebat. Wow. Tapi tanpa disadari, bensin tersebut malah menyulut ke truk dan membuatnya meledak. Naas bagi Charles, dia malah tertancap besi dan menewaskan dirinya. Kualat si Charles ini. Setelah itu, Jordan pun terpaksa ikut dengan Clay dan yang lain. Sekarang mereka berempat kembali mengembara mencari perlindungan dan menuju ke rumah Clay untuk menemui keluarganya. Tibalah mereka di sebuah toko. Di sana mereka berempat memutuskan tidur sebentar dan sementara itu Tom sedang ceramah sedikit lah, tapi yang lain sudah terlelap tidur. Saat mereka semua tidur, Clay tiba-tiba terbangun dan mendapati semua temannya menghilang. Dia pun mengecek ke semua ruangan dan perhatiannya tertuju ke WC, di mana dia melihat pria bertudung merah sedang aslole dengan istrinya. Gak beres ini. Ternyata itu hanyalah mimpi Clay saja. Saat terbangun, ternyata semua rekannya juga mengalami mimpi yang sama, yaitu bertemu dengan pria bertudung merah tadi, namun dengan kejadian yang berbeda-beda. Aneh ini, berarti pria bertudung merah ini bisa dikatakan dapat mempengaruhi semua orang tanpa batas. Mereka pun melanjutkan kembali perjalanan. Hari demi hari sudah dilewati, dan saat berjalan, terdengar suara musik dari sebuah tempat. Sesampainya di sana, ternyata rumah tersebut diisi oleh orang yang masih sehat lah. Mereka kemudian dipersilahkan masuk untuk menginap. Rumah itu sendiri dihuni oleh 3 orang dengan fasilitas yang lumayan lengkap guys. Clay dan teman-temannya pun tentu berusaha akrab dengan orang-orang tadi. Mereka ngobrol, saling sharing, dan curhat-curhat lah, sembari mengatakan bahwa ketiga orang di rumah itu akan pergi ke Kaswak, sebuah area danau yang diyakini aman, di mana semua orang dikatakan sudah pergi ke sana. Bisa disimpulkan bahwa Kaswak ini tempat aman, no ponsel, no tower mungkin. Sementara itu, saat bersama Alice, Clay mengatakan bahwa dia ingin sekali bertemu anaknya dan memperbaiki hubungannya dengan Sharon, mantan istrinya.
Diketahui juga bahwa Clay ini pernah gagal dalam karirnya menjadi penulis komik, guys. Setelah berpesta ria, mereka semua tertidur pulas. Malamnya, salah satu dari mereka terbangun. Kita sebut saja Bu Rudy. Bu Rudy kemudian mengecek pintu karena ada suara aneh di luar. Saat dicek lagi, suara aneh itu ia dekati dan scene langsung berubah ke Clay yang turut terbangun. Ia melihat Bu Rudy sedang terdiam tegak di dekat pintu dan dia tentu dekati dong. Ternyata di belakangnya sudah ada zombie, guys. Dan Bu Rudy sudah berubah juga. Akhirnya terjadi pergulatan hebat di antara mereka, di mana Clay dan kawan-kawan berusaha membunuh zombie-zombie itu. Situasi nggak terkendali, bahkan beberapa orang ikut menjadi zombie. Sedihnya, Alice dipukul dari belakang saat akan menyelamatkan Tom. Alice pun sekarat, dan di saat-saat terakhirnya, Clay, Tom, dan Jordan hanya bisa menemaninya. Alice pun akhirnya meninggal dan dikubur dengan layak. Halah, nggak asik nggak ada ceweknya ini. Tersisalah Clay, Tom, dan Jordan sekarang. Mereka harus tetap melanjutkan perjalanan ke tempat teraman dan tentu Clay tetap optimis putranya masih selamat. Sampai di sebuah hutan, mereka melihat dua orang sedang duduk dengan mobil es krim. Ternyata kedua orang itu bukan zombie. Mereka sendiri adalah pemburu penggila ponsel atau zombie tadilah maksudnya. Nama mereka sendiri adalah Ray dan Dennis. Ray sendiri mengatakan dia akan berusaha membunuh pria bertudung merah tadi yang dia sebut presiden internet. Jadi sekarang kita sebut presiden internet aja lah biar mudah, guys. Ray sendiri sudah 6 hari nggak tidur dan mulai berhalusinasi. Kemudian Dennis mengajak Clay dan Tom melihat saudara laki-lakinya yang ternyata sudah menjadi zombie. Tapi tiba-tiba zombie ini mengeluarkan suara seperti suara Johnny, putra Clay. Para zombie ini malah bisa saya katakan adalah representasi dari HP. Ya nggak, guys? Zombie itu pun terpaksa Tom tembak agar Clay gak terpancing dan menghindari zombie lainnya datang. Setelah itu, Clay, Tom, dan Jordan ikut dengan Ray yang berencana pergi lagi. Di perjalanan, Ray ini kayak udah gak waras, bray, ngoceh-ngoceh sendiri dan aneh lah. Dia tiba-tiba berhenti dan keluar menuju ke hutan dan kemudian mengajak Clay ikut dengannya. Clay tentu bingung mau apa sih Ray ini. Ray ini malah berhalusinasi dan mengatakan bahwa dia sekarang sudah sadar dari mimpinya. Dia juga bilang bahwa presiden internet telah mempengaruhi pikirannya dan mencari seseorang yang tak lain adalah Clay, guys. Wow. Ray kemudian memberikan sebuah HP kepada Clay dengan sebuah nomor dan bilang kalau dia harus menghubungi nomor tersebut saat sudah di akhir perjalanan. Udah gendeng nih orang. Dia pun menyuruh Clay cepat pergi karena akan bunuh diri dengan peledak yang sudah terpasang di lehernya. Clay pun balik ke mobil dan melanjutkan perjalanan ke rumah anaknya. Sampai di sana kita lihat bahwa kondisi tempat itu juga sama parahnya, guys. Clay akhirnya masuk sendiri karena menyuruh rekan yang lain tetap di mobil. Saat di dalam dia tidak menemukan Johnny dan Sharon, tapi melihat pesan dari Johnny di kulkas yang tertulis, "Ayah, kuharap kau masih hidup. Ibu sudah menjadi salah satu dari mereka. Aku pergi ke Kaswak. Tolong datang." Dari Jonathan Riddle. Bisa kita simpulkan bahwa Johnny sudah mencari perlindungan ke Kaswak berarti. Clay pun kemudian naik ke lantai atas rumah itu dan mengecek beberapa barang. Tak lama perhatiannya tertuju ke sebuah pintu. Dia kemudian membukanya dan tiba-tiba muncul sang presiden internet langsung memukul dan berusaha membunuhnya. Tom pun datang dan ikut membantu Clay yang sudah terpojok. Setelah terjadi perkelahian hebat, mereka akhirnya dapat membunuh orang tersebut. Dan kenyataannya dia bukanlah presiden internet, tapi istri Clay yaitu Sharon. Film gendeng iki. Mereka berdua pun terkejut karena yang mereka bunuh adalah Sharon. Tentu Clay dan Tom bingung apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, Clay memutuskan akan pergi ke Kaswak guna mencari Johnny dan sesuai arahan Ray, dia akan menelpon nomor yang Ray beri sebelum bunuh diri sebelumnya. Tom sebenarnya melarang Clay pergi ke sana karena seperti keterangan Dennis bahwa Kaswak bukan tempat yang aman dan bukanlah wilayah yang selama ini dikatakan tanpa sinyal tanpa zombie. Tapi Clay tetap bersikukuh akan pergi. Apa daya, Tom pun merelakan Clay dan mengatakan bahwa setelah dia menemukan Johnny, Clay harus menyusul Tom dan rekan lainnya. Clay sendiri memberikan sebuah pilok kepada Jordan dan bilang kalau dia harus menyemprotkan pilok itu di jarak beberapa kilometer sebagai tanda arah mereka pergi agar kemudian Clay bisa menyusul. Akhirnya, Clay pun pergi ke Kaswak menggunakan mobil es krim yang sudah dipenuhi bom. Sampai di Kaswak, Clay sangat-sangat terkejut karena ternyata tempat itu dipenuhi zombie yang sedang mengelilingi tower besar.
Bisa disimpulkan, epicentrum semua kekacauan ini berasal dari tempat tersebut. Clay pun nekat menerobos ribuan zombie yang sama sekali tidak melawan dan hanya berjalan mengelilingi tower itu saja. Dia pun melihat presiden internet yang selama ini menjadi incarannya, dan dengan keberanian, Clay langsung menabrak bos zombie ini, dan karena belum puas, dia menembaknya menggunakan shotgun bertubi-tubi. Sang presiden internet pun tewas. Saat itu, tiba-tiba Clay mendengar suara Johnny memanggilnya, guys. Dan tentu dia langsung mencari putranya tersebut di kumpulan ribuan zombie, namun tidak dapat menemukannya. Pada akhirnya, Clay yang putus asa berniat menelpon nomor yang diberikan Ray tadi, di mana itu adalah detonator bom. Namun tak lama, Johnny malah muncul tepat di depannya. Ada yang aneh ini. Tapi Johnny ini tiba-tiba mengeluarkan suara persis seperti zombie lainnya yang kayak sinyal rusak gitulah. Clay pun langsung memeluk Johnny dan meledakkan mobil tersebut. Duar. Scene langsung berpindah ke Clay dan Johnny yang berada di sebuah rel kereta. Mereka berdua ternyata selamat dan berusaha menyusul Tom dan yang lain melalui tanda-tanda yang diberikan Jordan. Oh, tapi jangan senang dulu. Itu bukanlah endingnya. Ternyata itu hanyalah halusinasi Clay. Faktanya, Clay malah turut menjadi zombie dan ikut mengelilingi tower tersebut bersama kawanan lainnya. Dan film pun selesai. Ending yang sangat-sangat nilai aja sendiri, guys. Oke guys, begitu saja alur film Cell yang plotnya sukses bikin saya pusing dan heran lah. Dalam hati saya langsung berkata, film apaan ini ya? Gitulah. Oke, begitu saja video kali ini. Jangan lupa subscribe dan bye-bye.